hadiah. Bukan hadiah, itu Rampasan untuk mengembalikan biaya perang Jawa. Susuhunan dan Sultan itu dipaksa oleh Belanda. Kalau kita bicara psikologis, apa yang terjadi pada waktu itu nggak ada pilihan. Tidak ada. Pilihannya adalah bukti atau mati. Sumoido meminta kepada Pakubuwono VI, saya bisa turun di Bagelen, tapi tolong saya ditemani oleh senopati pengamping yang kenal daerah Bagelen. Pakubuwono bertanya, siapa itu? Resodiwiryo. Loh, Resodiwiryo bukannya dia sudah mundur dari keraton, gitu kan? Nah, tanya gitu Kusumo itu saya tetap harus dengan Resodiwiryo karena dia yang paham betul situasi Bagelen. Teritorial Bagelen dia hafal. Nah, kemudian dipanggillah Resodiwiryo ke Surakarta. Tapi Resodiwiryo kan sudah melakukan persiapan dengan olah Panurak dan olah Papabroto. Nah, kemudian Cokronegoro ketika dia ditawari itu oleh Kusumoido, kemudian dia menawar, jangan saya, anak saya saja. Sosok Cokronegoro itu kan dia adalah sosok yang kuat sekali. Sosok sentral, Pak. Ya, sosok yang kuat sekali. Kemudian dia memang salah satu tokoh yang ambisius. Ini salah satu tentang kekuasaan dirinya. Tentang dirinya, dia itu ambisius. Mengapa saya bisa katakan ambisius? Bahwa ketika dia berselisih paham dengan Danurejo, Patih Dalem Pakubuwono ke-6, dia langsung membuat satu pengembangan diri yang luar biasa, yang mungkin itu bisa ngedap-edapi dengan cara laku mutih selama setahun, laku ngerawat selama setahun, kemudian di akhirnya adalah dia laku topo pendem selama 40 hari. Itu kan kalau bukan seorang yang berkarakter kuat, bukan seseorang yang ambisius, tidak mungkin itu dilakukan oleh seorang yang lemah atau seseorang yang ya wis lah opaanan gitu. Tidak mungkin. Jadi kita melihat karakter Cokronegoro ini memang adalah orang kuat. Artinya ketika ada celah untuk dia bisa berkuasa yang memang secara mental dia sudah bersiap untuk menjadi seorang penguasa, kenapa tidak? Dan kalau kita bicara, berarti Cokronegoro ikut Belanda dong? Iya. Dan siapa pada tahun itu yang tidak ikut Belanda? Semua sepakat ikut Belanda, iya. Karena pemerintahnya adalah Belanda. Iya, Pakubuwono VI aja kan ikut Belanda. Ikut Belanda. Kesultanan dikooptasi Belanda. Buktinya apa saya bisa mengatakan Kesultanan dikooptasi Belanda? Ketika seorang putra mahkota akan naik menjadi seorang sultan, dia harus mendapat persetujuan dari gubernur jenderal di Batavia. Ya suka tidak suka memang itu eranya. Ya, karena begitu perang Jawa baru 120 tahun kemudian ada NKRI ini. Kalau saya mencoba untuk masuk ke wilayah yang Nyun Sewu kurang menarik. Ya. Saya sudah memberikan pengabdian yang terbaik kepada negara saya, Kasunanan Surakarta. Saya mensimulasikan seandainya saya Cokronegoro. Ya. Pada suatu ketika tidak ada pilihan tentang saya, di mana bumi yang saya kelola atas nama Kasunanan Surakarta itu diberikan kepada Belanda. Ya. Saya mencoba mengukur tentang psikologis Cokronegoro pada waktu itu. Ya. Terlepas dari Nyun Sewu politik. Ya. Kalau kita bicara politik, ada keuntungan. Ya. Di mana jika saya terlepas dari Kasunanan, saya ikut Belanda, maka Nyun Sewu akses yang akan saya dapat apapun itu bentuknya. Maka Cokronegoro itu mengambil keuntungan atas diberikannya Bagelen kepada company Belanda begitu. Seperti yang teman-teman sering sampaikan. Di mana perang Jawa itu Pangeran Diponegoro adalah seorang pahlawannya, Cokronegoro adalah seorang yang bukan pahlawan. Bukan pahlawan. Kontra Diponegoro. Karena kabarnya Purworejo 1831, 27 Februari 1831 tidak bisa terlepas dari unsur Cokronegoro dan Belanda. Ya, itu. Kalau kita Nyun Sewu berpikir cepat dan rodo kesusu, mungkin saya sepakat. Cokronegoro adalah teman Belanda yang bermusuhan dengan Diponegoro. Tapi kan sebenarnya kan imbas ya, tadi saya tegaskan lagi bahwa imbas dari berdirinya Purworejo ini adalah perjanjian yang 22 Juni 1830 itu, ketika Susuhunan dan Sultan itu memberikan Bagelen ini kepada mereka, kepada Belanda itu. Iya, kalau dan pada waktu itu tidak ada pilihan lain
kecuali mengangkat Cokronegoro, mengangkat Arung Pinang, mengangkat Notonegoro, Saunggali II menjadi penguasa-penguasa di wilayah bekas kedua kerajaan itu. Hadiah, bukan hadiah, itu rampasan untuk mengembalikan biaya perang Jawa. Susuhunan dan Sultan itu dipaksa oleh Belanda. Kalau kita bicara psikologis, apa yang terjadi pada waktu itu nggak ada pilihan. Tidak ada. Pilihannya adalah bukti atau mati. Tapi kan saya tadi sampaikan bahwa Cokronegoro itu memang dia sudah bersiap menjadi seorang penguasa. Menyiapkan diri. Sudah bersiap menjadi penguasa. Dimulai dari kapan, Pak? Sejak beliau berselisih paham dengan Danurejo. Patih Danurejo. Atas insiden keris. Jadi dia sudah mulai mempersiapkan diri atau mempersiapkan sejarah baru. Tapi ini analogi sederhana ya, karena gini. Jadi ketika Belanda sudah mulai ngudik-udik Susuhunan VI, ini Diponegoro kerabat kamu yang ada di Kasultanan sudah mulai mengobrak-abrik Bagelen. Kamu harus turun. Karena Bagelen wilayahmu atau Bagelen wilayah Kasunanan itu sudah mulai diobrak-abrik oleh perlawanan Diponegoro begitu. Nah, kemudian Pakubono VI itu memerintahkan pamannya Kusumoyudo, Gusti Pangeran Kusumoyudo itu untuk menjadi senopati di Bagelen untuk membendung upaya perlawanan Diponegoro yang sudah mulai ngorak-arik Bagelen wilayah Kasunanan. Jadi tidak gitu, Mas. Itu nggih. Nah, kemudian Kusumoyudo meminta kepada Pakubono VI, saya bisa turun di Bagelen, tapi tolong saya ditemani oleh senopati pengamping yang kenal daerah Bagelen. Pakubono bertanya, siapa itu? Resodiwiryo. Loh, Resodiwiryo bukannya dia sudah mundur dari keraton, begitu kan? Nah, tanya gitu Kusumoyudo, saya tetap harus dengan Resodiwiryo karena dia yang paham betul situasi Bagelen. Teritorial Bagelen dia hafal. Nah, kemudian dipanggillah Resodiwiryo ke Surakarta. Tapi Resodiwiryo kan sudah melakukan persiapan dengan olah Kanurag dan olah Papobroko itu. Nah, kemudian Cokronegoro ketika dia ditawari itu oleh Kusumoyudo, kemudian dia menawar, jangan saya, anak saya saja. Tapi Sumoyudo nggak mau, Kusumoyudo. Saya tetap ingin Resodiwiryo yang dampingi saya sebagai senopati pengamping. Tetap Resodiwiryo. Tapi Resodiwiryo sempat menawarkan anaknya saja. Tapi Kusumoyudo tahu persis bahwa yang tahu betul situasi medan Bagelen itu adalah Resodiwiryo alias Cokronegoro ini, dan kemudian Pakubono VI mengiyakan dan memerintahkan. Nah, sejak itu Kusumoyudo dan Resodiwiryo ini berdampingan terus di dalam perang di Bagelen yang Kasunanan. Menjaga tanah Kasunanan. Bagelen Kasunanan. Itu. Nah, cuma di dalam Babat Kedung Kebo tulisan beliau sendiri yang ditulis setelah antara 5 sampai 10 tahun seusai Perang Jawa, itu memang ada satu keheranan dari Pangeran Kusumoyudo ketika melihat Cokronegoro itu sudah tampak akrab dengan beberapa pejabat Belanda. Pernah ngopi-ngopi bareng mungkin. Ya, mungkin pernah ngopi kan, gitu, ngopi. Ada lebih politik. Terus ditanyai begitu, Kusumoyudo sempat tanya, terus Cokronegoro menyampaikan bahwa saya hanya kenal